45 tahun di Belanda keris Pangeran Dipenogoro Kiai Nogo Siluman. Pangeran Diponegoro merupakan salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan pemerintah Hindia Belanda. Selama periode tahun 1825 hingga 1830. Saat perang itu berakhir, Pangeran Diponegoro dilaporkan menyerahkan kerisnya kepada Hendrik Merkus de Kock, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian, ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, disepakati bahwa barang-barang Diponegoro akan dikembalikan, yang artinya termasuk keris tersebut. Kemudian, ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, disepakati bahwa barang-barang Diponegoro akan dikembalikan, yang artinya termasuk keris tersebut. Baru pada 2020 lalu, setelah 45 tahun berlalu sejak perjanjian ditandatangani, keris tersebut akhirnya dikembalikan oleh Belanda kepada Indonesia. Keris Kiai Nogo Siluman disimpan Belanda di Museum Etnologi sebelum dikembalikan ke Indonesia. Mengutip The Guardian, pada tahun 1831, keris tersebut diberikan kepada Kabinet Kerajaan Raja William pertama, Raja pertama Belanda dan Adipati Agung Luxembourg. Itu diberikan sebagai bagian dari koleksi yang kemudian dipindahkan ke tempat yang sekarang. Sejarawan seni, Jos van Berden mengatakan hilangnya keris selama beberapa dekade disebabkan oleh kurangnya pengaturan dan keengganan untuk mengembalikan harta karun kepada Indonesia. Keris Kiai Nogo Siluman merupakan keris yang dibawa kemana-mana oleh Pangeran Diponegoro, termasuk saat berperang. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Selain keris Kiai Nogo Siluman, Pangeran Diponegoro juga sering membawa beberapa keris lainnya. Seperti yang diceritakan alam buku takdir sejarawan Pangeran Diponegoro tahun 1785 sampai tahun 1855 oleh sejarawan Peter B. Carey. Keris lain yang sering dibawanya misalnya keris Kiai Abijoyo yang merupakan hadiah dari ayahnya dan Kiai Ageng Bondoyudo. Keris memang merupakan senjata perang pada masanya, namun bukan berarti alat khusus untuk membunuh. Dikutip dari majalah Adiluhung Pelestarian Budaya Nusantara edisi 17, dalam peperangan, keris digunakan sebagai kendel atau tulangan. Itu pula yang dilakukan Pangeran Diponegoro, yaitu membawa keris pusaka untuk menambah kepercayaan dirinya saat berperang. Belanda sering kewalahan selama perang menghadapi Pangeran Diponegoro. Meski akhirnya menyerahkan diri, pertempuran Pangeran Diponegoro melawan Belanda berlangsung sengit. Di akhir perang, pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kock.
Awalnya tetap kukuh, tetapi demi membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro akhirnya rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Kemudian ke Makassar, Sulawesi Selatan hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun itu menimbulkan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.